Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, saat ini kita akan mulai belajar tentang wirausaha. Oke, semuanya sudah paham kan apa itu wirausaha? Atau malah ada yang sudah berwirausaha? Oke, stay tune ya. Kita akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Wirausaha, wira, usaha, terdiri dari dua kata, yaitu wira artinya berani, dan usaha merupakan daya atau upaya. Di mana wirausaha yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat, menilai kesempatan bisnis dari sumber yang ada, dan memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan yang inovatif ke dalam dunia yang nyata secara kreatif. Jadi wirausahawan itu merupakan orang yang berani, selalu berupaya, dan memiliki karakter yang baik. Kemudian, kewirausahaan merupakan sikap, mental, sifat jiwa, atau sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan yang inovatif dalam dunia nyata yang secara kreatif. Oke, sama ya, bedanya kewirausahaan ini merupakan sikapnya. Oke, apa sih tujuan dari kewirausahaan itu sendiri? Yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha. Yang kedua, mewujudkan kemauan. Yang ketiga, membudidayakan semangat. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran kewirausahaan yang tangguh. Jadi, yang pertama, tujuannya itu menjadi berkualitas. Yang kedua, menjadi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, handal. Dan yang keempat, tangguh. Oke. Manfaat-manfaat dari kewirausahaan yaitu mengurangi pengangguran sebagai generator atau change perubahan ya. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai suri tauladan dan dapat mendidik masyarakat untuk tidak hidup boros. Oke, fungsi-fungsi dari wirausaha. Yang pertama, mengusahakan inovasi-inovasi baru, membuka pasar baru, kemudian memasuki usaha baru, dan memulai produksi barang dan jasa yang baru. 3 sasaran pokok dari kewirausahaan bisa generasi muda, kemudian pelaku ekonomi, dan instansi pemerintah. Asas kewirausahaan yaitu kemampuan berpikir, bekerja secara tekun, berkarya dengan mandiri, menciptakan etika bisnis yang sehat, serta memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, serta berani dalam mengambil resiko. Pasti ya, seorang wirausaha itu bisa mengambil resiko. Ruang lingkup. Sebenarnya ruang lingkup dari kewirausahaan itu banyak sekali, dan fokus kita di sini adalah dari agraria karena kita ada di dalam bidang pertanian. Tapi untuk yang punya bakat kewirausahaan di bidang lain juga tidak apa-apa ya. Ini tidak saklek seperti itu. Syarat sukses, semua orang pasti ya pengen jadi wirausaha yang sukses. Syaratnya itu banyak. Yang penting niat usaha. Yaitu wirausaha yang sukses itu pastinya sifat-sifat yang baik, kayak kreatif, tidak konsumtif atau boros, mengutamakan keberhasilan, mampu bergaul dan luas, mampu mengorganisasi diri, berwatak baik, berpikiran positif, dan lain-lain ya. Pokoknya intinya harus yang baik-baik. Oke. Keterampilan yang harus dimiliki ini ada dasar dan keterampilan khusus. Yang dasar ini lebih kepada diri kita. Diri kita itu harus bermental, harus memiliki kepribadian yang unggul, pandai, dan dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Jadi seorang pemimpin.
ketika keterampilan khusus ini lebih kepada bidang yang kita ingin jalani dalam wirausaha. Kalau misalkan kita ingin berwirausaha dalam bidang pertanian, berarti kita harus terampil dalam bidang tersebut. Itu yang keterampilan khusus. Ada conceptual skill, technical skill, dan human skill-nya. Oke, ini ada bagian dari proses kewirausahaan. Nah, bagian ini dimulai dari inovasi, triggering events, implementations, and growth. Ya, kenapa sih harus berinovasi? Karena kebanyakan dari wirausaha yang berhasil itu adalah dari inovasi. Entah itu dari produk, kemasan, ataupun dari rasa. Jadi semua hal itu ada yang baru gitu dari setiap produk. Saat kita menciptakan produk juga tidak serta-merta kita hanya fokus di satu produk tersebut. Dalam misalnya beberapa tahun gitu, kita akan menciptakan inovasi-inovasi baru dari produk yang kita kembangkan. Kemudian triggering event di sini adalah komitmen dan berani menanggung resiko. Jadi seorang wirausaha itu berani menanggung resiko dan tidak takut akan gagal, karena yang lebih parah dari sebuah kegagalan adalah gagal sebelum gagal, yaitu menyerah sebelum gagal. Itu paling berbahaya. Kemudian setelah triggering, setelah kita berkomitmen, kita implementation di sini berkomitmen tinggi dan berusaha itu mencapai visi dan misi. Kemudian growth atau berkembang ya, jadi satu dari inovasi, kemudian berkomitmen, kemudian menjalankan visi dan misi, pasti kita akan berkembang. Oke, ini ya tahapan dari karakteristik wirausaha. Cirinya pasti bersikap mau meraih sebuah kebahagiaan, gitu ya. Teks aja bisa dilihat sendiri, banyak sekali dari karakteristik wirausaha menurut para ahli. Di sini ada dream, ada decisiveness, determination, dedication, devotions, details, destination, dollars, distribute, dan lain-lain. Ini dari Fadel Muhammad, juga bisa dibaca sendiri. Itu ya. Oke, ini juga kepribadian dari seorang wirausaha itu selalu dilandasi oleh rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian pola pikir selalu realistis, ya, tidak intuisi gitu ya, berandai-andai, tapi pola pikirnya selalu realistis. Kemudian perilakunya suka bekerja alias workaholic. Di sini maksudnya suka bekerja adalah kalian itu passion terhadap pekerjaan kalian. Kalian ingin bekerja keras, kalian tanggung jawab dengan pekerjaan kalian, karena seorang wirausaha itu dituntut untuk berkembang. Jadi ketika kalian tidak bisa berkembang atau berperilaku yang tidak nanti dulu, ya itu berarti jiwa wirausahanya belum ada. Oke, dari tahap dan wawasan dari seorang wirausaha itu ada 3, ada cipta rasa karsa, CKR, cipta karsa rasa. Di sini cipta artinya kalian menghasilkan ide-ide, kemudian rasa atau feeling itu berkaitan tentang naluri bisnis kalian gitu ya. Yang ketiga karsa yaitu kehendak atau kemauan yang dimiliki seseorang dalam berwirausaha. Ini juga beberapa karakteristik dari wirausaha dari beberapa ahli, bisa dibaca sendiri. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu wirausaha. Wirausaha itu faktornya yang menentukan keberhasilan itu banyak ya, selain berdoa ya, berdoa kepada Allah gitu ya. Yang pertama yaitu perencanaan yang tepat dan matang. Pasti harus direncanakan. Jadi bisnisnya mau apa, usahanya mau apa, itu harus direncanakan.
Kemudian ada visi misi yang jelas dari perusahaan, dedikasi dan komitmen yang tinggi. Nah ini, jadi jangan kalian serta-merta menyerah sebelum kalian gagal. Bahkan gagal pun itu nggak apa-apa. Jadi sukses itu pasti ada gagalnya. Tidak mungkin jadi langsung sukses. Setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing. Ketika kalian gagal, berarti kalian mengurangi jatah gagal kalian. Dan yang cukup, dan yang cukup ini modal ya. Sumber daya manusia yang handal dan teknologi tinggi, SDM. Kemudian minat dan interest wirausaha. Manajemen usaha yang baik, tepat dan realistis, keterampilan dan pengalaman, pelayanan prima, sarana dan prasarana yang memadai, serta metode pemasaran yang tepat. Ini juga penyebab kegagalan dari usaha, yaitu perencanaan yang kurang matang, kurang modal. Kurang modal ini maksudnya modal tidak hanya uang ya. Kemudian ada bakat, kekurangan pengalaman, lemahnya pemasaran, rendahnya kualitas manajemen, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, dan semangat wirausahanya rendah. Kemudian lokasi tidak strategis. Kita bahas lokasi. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Jadi kalian harus membuat bagaimana lokasi dan segmentasi pasar serta kebutuhan serta peluangnya itu bisa realistis. Misalkan lokasi bisnis kalian itu di dekat sekolah, maka segmentasi pasar kalian itu siswa. Sedangkan kebutuhan dari segmen adalah yang menunjang dari peluang bisnis kalian. Misalnya bisnisnya di sini sayur online. Nih ya, bisnisnya sayur online. Maka kebutuhan dari segmentasi kalian yaitu lahan pertaniannya. Nah, segmentasi pasarnya berdekatan dengan lokasi kalian. Lokasinya dekat sekolah berarti segmentasinya siswa. Gitu ya. Jadi simple. Ini contoh jadi analisis peluang bisnis yang sangat simpel. Jadi kalian nanti bisa membuat analisis peluang usaha yang simpel seperti ini ya. Gitu.